Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam praktikum elektronika 2 dengan judul penguat dengan umpan balik atau penguat dengan feedback. Oke, di sini sirkuit rangkaiannya seperti ini. Adapun bahan atau komponen yang dibutuhkan praktikum kali ini diantaranya seperti kemarin, ini ada sirkuit rangkaian. Mungkin ada sedikit perbedaan di gambar modul, tapi tujuan dan fungsinya sama. Oke, ini komponen pertama sirkuit rangkaian. Yang kedua, kita menggunakan power supply DC 9 volt. Terus ada osiloskop dan ada function generator pembangkit sinyalnya. Seperti sebelumnya, untuk pengukurannya yang kuning adalah input, dan yang biru adalah output. Kuning input, biru output. Oke, untuk pengukurannya, tabel pengukuran seperti ini. Kita akan mengukur frekuensi dari 50 dan seterusnya hingga 50 kHz. Ada V out, V in, tapi kita nanti tetap menggunakan tabel seperti kemarin. Ada V in sama V out. Nanti ada perbandingan perubahannya di sini. Nanti yang harus mahasiswa jawab, dan nanti ada tambahan impedansi input untuk ukur impedansi masukan. Dan untuk keluarannya kita nggak pakai karena di sini tidak ada potensio yang outputnya, jadi hanya potensio inputnya saja. Jadi pertama-tama, oke, kita mulai. Untuk rangkaian ini seperti ini, jadi hampir sama seperti penguat daya kelas A dan yang sebelumnya, tapi di sini kita akan membalikkan output menjadi inputan. Jadi output di sini akan kita kembalikan ke inputan yang di sini. Kita menggunakan resistor. Jadi selain kita mengukur outputnya, output di sini juga akan dikembalikan. Hampir sama sebenarnya ini, tapi dia membalikannya ada di sini. Ini outputnya ini dikembalikan lagi menjadi input. Sama untuk fungsinya dan rangkaiannya hampir sama. Oke, kita akan mencoba di frekuensi ini untuk setting awal ya. Kita hanya mencoba dulu frekuensi di 1 kHz. Ini sudah 1 kHz. Dan input outputnya sudah didapat. Oke, untuk potensio kalau diputar ke kanan itu 0, nilainya 0. Kita putar ke kanan. Dan kalau kita putar ke kiri itu nilainya 100 kilo-ohm sesuai dengan nilai dari potensio 100 kilo-ohm. Jadi maksimal dia 100 kilo-ohm, dari 0 sampai 100 kilo-ohm. Oke. Kalau kita putar paling ke kanan, ini ada sinyalnya besar. Sedangkan kalau kita fullkan ke kiri, itu mengecil. Jadi sinyalnya kecil. Oke, kita coba dulu. Ini kita coba yang pertama, kita beri frekuensi 50 Hz. 50 Hz ini kita
kita turunkan di sini 100, pengalihan 100 ya. Ini ada 100 hash. Jadi kita turunkan. Sampai 50. Oke, ini perkiraan 50. Oke, untuk temper diff-nya kita kecilkan biar kelihatan. Oke, di sini 50 hash, 50 hash, 50 hash perkiraan rata-rata, dan hasilnya untuk Vin itu 175 mV, sedangkan outputnya 1,4 volt. Oke, kita tinggal masukkan datanya di sini. Untuk Vin 174 ini dalam milivolt dan ini dalam volt. Ini sekitar 1,4. Jadi ada perbandingan ya penguatannya. Dan kita ambil impedansi output. Jadi kita ambil pada saat ini ya, sesuai dengan ini resistor pada 0 tentukan. Oke, ini nanti ini menyesuaikan ini. Nah, setelah itu kita naikkan variabel. Ini maksudnya variabel itu resistor variabel atau potensio. Itu setengah dari keluaran awal. Jadi kita nanti ambil ini setengahnya. Jadi keluaran awal. Jadi keluaran ini. Jadi ini kita putar ke kanan, ke kiri hingga itu mendapatkan nilai setengahnya. Baru setelah kita udah dapat nilai setengahnya, baru ini semuanya dicopot. Kita ukur manual potensionya berapa ohm menggunakan multimeter. Oke, kita coba. Kita keluarkan dulu, kita turunkan setengahnya. Oke, saya kira segini sudah cukup. Ini udah. Oke, ini sudah setengahnya perkiraan. Jadi ini kita matikan. Kita matikan tegangannya. Kita copot. Oke, begini. Jadi kita ngukur di sini untuk ngukur di sini dan di kaki tengah dari potensio. Nah, itu di merah. Jadi kita ambilnya di situ. Dan perkiraan kita ukur itu sekitar 30 kilo ohm. Yang didapatkan sekitar 30 kilo ohm. Jadi tinggal kita tulis di sini 30 kilo ohm dalam ohm. Oke. Dan untuk data selanjutnya itu sama perlakuannya. Nanti bisa dilihat di data akhir. Oke, ini untuk yang data terakhir sekitar 52 atau 50. Ini di 100K ya. Berarti ini 50 kilo ohm. 50 kilo hertz. Dan hasil grafiknya seperti ini. Ini terlalu kecil, jadi kita perlebar. Kita perlebar dengan
time per diff-nya 10 mikrosecond. Terus untuk pengukurannya ini data yang kita ambil, data yang tadi itu didapat sekitar ini 167, inputnya segini, outputnya 1,31 dan impedansnya sekitar 49 kilo ohm. Oke, dari hasil praktikum bisa dicari ini perbandingannya berapa penguatannya, perbandingan penguatan antara input sama outputnya, dan nanti bisa disimpulkan dari hasil praktikum feedback kita kali ini. Oke, mungkin itu saja untuk praktikum feedback hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.